Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Saya dapat kiriman dari Pak Kris. Hanya Pak Kris saja, mungkin Christian kali namanya. Di kota Solo, Jawa Tengah. Pak Kris ini nanya, Pak Pendeta, apa ya maksudnya ya meninggal saat ceramah? Penceramah meninggal saat ceramah, saudara ya. Penceramah mati saat khotbah atau gitu juga boleh ya, saudara. Tanpa menyebut nama, saudara tahu dong ada orang lagi khotbah. Ya, lagi khotbah saudara, lalu mati, meninggal, ya, atau lagi ibadah, lagi sembahyang, mati. Pendeta lagi khotbah, mati, ada nggak? Ada. Bisa saja Pak, serangan jantung dan lain sebagainya, ya betul. Tapi ini fenomena apa ya Pak? Ya, fenomena apa bahwa seorang penceramah mati, atau mati saat khotbah ya. Saya, saudara ya, saya adalah suka khotbah. Saudara tahu, ketika kita khotbah itu antara pikiran, emosi ya, dan perkataan itu bercampur aduk, saudara ya. Bercampur aduk itu begini, kadang-kadang apa yang dipikirkan dengan yang diucapkan bisa juga tidak sinkron, belum mengikut sertakan emosi, saudara ya. Jadi bisa saja seorang yang sedang khotbah tiba-tiba karena campur aduk antara mikir, ngomong, sama emosi, terus sesek, napasnya sesek. Itu tanda bahwa sistem peredaran darahnya ada yang terganggu, lalu kolaps ya. Biasanya kolaps itu ya karena jantung dan lain sebagainya ya. Ya saudara-saudara, terus apa Pak? Emangnya di Alkitab pernah ada apa Pak? Ada nggak ya contoh yang ditulis di Alkitab? Ada, saudara. Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ya. Alkisah. Ada raja namanya Herodes. Herodes itu kan raja. Raja tapi ngurusin agama, saudara. Ya. Raja tapi ngurusin agama. Aneh juga ini, ya. Sebenarnya dia itu raja, tapi kok dia ngurusin agama gitu loh, ya. Dia menyuruh memenggal Yakobus, padahal Yakobus itu murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus itu biasanya bertiga, Petrus, Yakobus, Yohanes. Yakobus dan Yohanes itu kakak beradik. Nggak tahu kenapa ini kok Yohanes lolos, nggak tahu kemana nih orangnya ya. Yakobus dipenggal kepalanya. Di situ ditulis dibunuh dengan pedang. Waktu itu kalau namanya bunuh dengan pedang ya penggal lah ya. Tidak mungkin ditusuk gitu atau digorok ya, penggal. Kalau dulu tuh kalau namanya dibunuh dengan pedang, penggal. Yakobus saudaranya Yohanes dipenggal dengan pedang ya. Terus Israel seneng dong, wah rasul-rasul dibunuh tuh sama Herodes gitu kan. Padahal Herodes kan sebenarnya ya bukan urusan soal agama lah dia itu ya. Terus Petrus saja dipenjara, saudara. Petrus dipenjara, lalu Petrus ini dibebaskan oleh malaikat ya. Ceritanya seru tuh, saudara boleh bisa membaca di Kisah pasal 12. Nanti terus Petrus terus lari, terus mampir dulu ke tempat Markus ya, ke tempat Markus. Terus Markus itu yang disebut Yohanes juga, terus suruh ngasih tahu Yakobus. Yakobus yang mana? Yakobus satunya lagi. Kan Yakobus itu murid ke-12 murid Yesus ada dua. Ada Yakobus adik Yohanes, ada Yakobus Alfeus kalau tidak ada, di cross check aja. Pokoknya Yakobus itu ada dua. Yang satu sudah dipenggal, Petrus bilang kasih tahu Yakobus, maksudnya Yakobus satunya lagi. Ya. Terus Petrusnya ngumpet lah. Nah ini Herodes ini ketika tahu bahwa Petrus keluar dari penjara, ngamuk dia, dibunuhin semua tuh. Orang di penjara itu yang penjaga-penjaga penjara dibunuhin semua.
lalu dia sok hebat pidato ceritanya, khotbah ceritanya ya, pakai pakaian kerajaan. Itu tentu saja khotbahnya pasti deh ini jelek-jelekin rasul aja dipenggal, ya toh, Yakobus saja dipenggal, Petrus saja dipenjara. Ketika dia sedang jelek-jelekin, ya toh, pakai pakaian kebesaran, lalu masyarakat tuh hore, ini bukan suara raja, ini apa dikatakan di situ ya, ini bukan suara manusia tapi suara Allah. Allahnya huruf kecil. Lalu apa? Malaikat menampar dia, mati langsung. Ya. Kenapa dia mati? Karena dia tidak hormat terhadap Allah. Saudara-saudara perhatikan betul ya. Herodes tidak hormat terhadap Allah. Dia pasti jelek-jelekin Petrus, ya toh, jelek-jelekin kekristenan waktu itu, lalu ditampar malaikat mati. Saudara-saudara, bagaimana kalau pendeta, Pak? Apakah pendeta jelek-jelekin? Apakah tidak hormat terhadap Allah? Kok dia mati, Pak, pada saat khotbah? Bagaimana dengan keyakinan lain? Ada juga orang lagi ceramah terus mati. Bagaimana itu, Pak? Begini, Alkitab menulis karena dia tidak hormat terhadap Allah. Saudara-saudara, makanya saya selalu wanti-wanti. Kita intern Kristen ya. Jangan pernah Anda khotbah comot-comot ayat kitab lain, jelekin keyakinan lain. Anda cukup memakai kitab kita sendiri, yaitu Alkitab. Perkara Alkitab ini ternyata membuka nembak atau istilahnya, berimbas ke keyakinan lain, ya biar saja. Kan kita sedang membicarakan Alkitab. Ya. Kalau Anda melakukan bahwa Anda khotbah atau Anda apapun juga, sasaran Anda ke keyakinan lain, siap-siap saja Anda ditampar malaikat. Tak kasih tahu. Ya, siap-siap aja. Kalau toh belum, itu karena Allah masih kasih sama Anda. Setiap naik panggung, naik khotbah, yang dibicarain, yang dijelekin orang lain melulu. Nabinya dia itu bukan nabi itu. Apa hak kamu? Siap-siap kamu ditampar malaikat. Mati saat kamu khotbah. Ya, tidak boleh ya. Kita kalau khotbah ya toh, kita membicarakan kitab kita saja. Kitab kita menulis seorang nabi mutlak harus dipilih Yesus, titik. Terus di luar Kristen merasa, waduh, ternyata Alkitab menulis yang disebut nabi dijamin selamat asal dipilih Yesus. Cuman gitu doang, sana langsung merasa sendiri. Loh, kita kena sasaran ini. Padahal pendeta HTT sama sekali nggak ngomongin ayat Alkitab. Efesus 4 ayat 11 ya, nabi itu yang ngasih Yesus, diberikan oleh Yesus. Cuman ngomong gitu. Beda dengan Anda kalau khotbah, itu nabi kamu itu bukan nabi itu. Ya. Terus dijelek-jelekin, comot ayat sana, comot ayat sini, itu tidak boleh. Siap-siap Anda ditampar malaikat. Bagaimana dengan pendeta, Pak? Kok ada pendeta lagi khotbah mati? Apakah dia tidak hormat sama Allah? Tidak. Dia tidak hormat. Tidak hormatnya di mana, Pak? Perhatikan baik-baik. Ada pendeta sepertinya hebat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau hebat. Segala pujian untuk Tuhan Yesus. Lalu diakhiri menjelang akhir khotbah, ya Bapa terima kasih. Lalu ditampar malaikat mati. Salahnya di mana? Ya salahmu Bapa itu. Yesus itu Allah kok. Anda tidak hormat terhadap Yesus. Allahmu masih Bapa. Siap-siap kamu ditampar malaikat. HTD sudah ngomong ya. Pendeta-pendeta yang masih memberitakan Bapa sebagai Allah, Anda menghujat Yesus, siap-siap ditampar malaikat, mati saat kamu khotbah. Ayat Alkitab, Kisah 12 ayat 23. Herodes yang tidak punya hak apa-apa, dia tidak hormat terhadap Allah, ditampar malaikat. Keyakinan lain Anda nggak usah jelek-jelekin Kristen ya toh. Silahkan Anda gali kitabmu, ya tidak usah Anda. Nanti, ayo, bener kan? Oh dia meninggal itu lagi ceramah itu habis jelek-jelekin Kristen. Lalu nggak lama kemudian dia ke sana, mati.
Itu yang lain itu juga baru saja dia ngomong jelek-jelekin Kristen, ditampar malaikat meninggal. Itu pendeta. Pendeta juga tanpa sadar dia itu menghujat Yesus, ditampar sama malaikat. Mati nggak? Mati. Ya kan jantung Pak, iya saya tahu, bisa lewat serangan jantung, bisa dan lain sebagainya. Apa kebenaran Alkitab yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara? Pada waktu Anda memberitakan ke Alkitab, silahkan Anda pelajari Alkitab dengan benar. Hormat terhadap Allah. Siapa Allah sekarang? Yesus Kristus. Kalau Anda tidak hormat terhadap Yesus Kristus dan Anda masih hidup, puji Tuhan, siap-siap akan tiba waktunya ditampar malaikat. Yesus itu Allah. Tidak boleh kamu beritakan Allahku Bapa. Yesus bukan Allah. Ya, Anda mau tanya ayat Alkitab apa yang menunjukkan Yesus itu Allah? Tidak pernah ada Bapa memperdengarkan suaranya. Ada orang dari keyakinan sebelah, misalnya orang Muslim gitu, aku tobat karena ketemu Bapa. Nggak pernah ada. Aku di dalam mimpi aku ditemuin Bapa, nggak pernah ada. Jadi siapa dong? Yesus. Allah itu siapa? Yesus. Kok nggak pernah muncul Bapa sih, Pak? Kan Bapa kiasan Yesus. Very clear gitu kok. Ya, pendeta-pendeta, saya sudah menyampaikan dari beberapa saat lalu. Ini kebetulan Pak Chris nanya ya soal orang lagi ceramah terus ditampar malaikat mati. Ya, kalau Allah masih mengasihi Anda, itu hanya soal waktu saja. Karena Allah mengasihi Anda, Allah berharap kalian tobat. Tetapi Allah sudah ngasih tahu ya. Anda yang masih memberitakan Tritunggal, dari atas mimbar masih ngomong-ngomong Tritunggal, nggak peduli dagumu bewokan, nggak peduli batukmu nonong, siap-siap ya, Allah menampar, malaikat tampar kamu. Ya, stop beritakan Allah tiga, stop beritakan Tritunggal. Apa yang harus kita beritakan? Kebenaran Alkitab, Injil Kristus. Allah itu esa. Esa itu satu. Satu pasti, roh pasti maha hadir. Anda yang masih ngotot beritakan Tritunggal, siap-siap ditampar malaikat. Ya, demi kemurahan Allah, HTD memberitahu ini. Ya, pendeta-pendeta yang masih ngomong Tritunggal, yang masih menolak Yesus Allah, catat baik-baik, hidupmu tidak berguna. Tinggal tunggu waktu. Ya, Allahnya orang Kristen sudah final, yaitu esa, yaitu Yesus Kristus. Baik, Pak Kris, saya sudah jawab ya. Fenomena ada orang lagi ceramah mati, ya lihat aja video di YouTube itu, baik dari Kristen maupun dari luar Kristen. Ya, cek aja. Oh, dia tidak hormat, betul Pak. Entah itu jelek-jelekin keyakinan lain, entah intern sendiri dia menghujat Allahnya sendiri tanpa sadar. Ada nggak Pak di keyakinan di luar Kristen, intern dia menghujat keimanan sendiri? Ada, tanpa sadar. Kan banyak yang gitu kan, ya. Demikian juga di Kristen. Tritunggal itu penghujat itu. Penghujat kekristenan. Ya, Allah itu Yesus, dibilang Allah itu Bapa. Ya, tidak paham konteks waktu. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Hambamu mengingatkan kepada saudara-saudaraku, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan pendeta, stop beritakan Tritunggal. Atau tinggal tunggu waktu malaikat tampar Anda. Hidupmu tidak berguna. Beritakan kebenaran Injil Kristus, kembali ke Alkitab. Allah itu esa, sudah final, yaitu Yesus Kristus. Doa langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Jangan bikin penyesatan. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Yang mau ikut baptisan tunggu info-info ya lewat ini ya. Ya, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta, BPS Ciamik.